Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Supaya cepat kita lanjut yang kemarin ya. Lanjut yang kemarin. Kemarin itu hipotesa Mendel. Sekarang perhitungan atau pembuktian hukum Mendel. Cek dulu yang di layar bagaimana? Layarnya sudah tampil apa? Halo? Sudah tampil PPT? PowerPoint, Mbak. Oke, kalau sudah tampil PPT, ya, perhatikan terakhir saya ini ya. Oke, jadi Pak Mendel itu mengajukan 4 gagasan ini, yang nanti 4 ini disebut hukum Mendel 1. Isinya apa? Bahwa Pak Mendel punya gagasan di dunia ini ada sifat menang, dominan, ada sifat kalah, resesif, itu nomor 1. Nomor 2, bahwa nanti ada sifat itu yang kelihatan, itu namanya fenotip. Yang tidak muncul atau tersimpan, belum tentu muncul, bisa tidak, itu gennya, namanya genotip. Ini sudah dibahas panjang lebar. Kemudian yang ketiga, sifat dibawa oleh 2 gen. 1 sifat 2 gen, kalau 2 sifat 4 gen. Demikian seterusnya. Nomor 4, anak mewarisi setengah dari gen-gennya induk. Nah, ini mau dikoreksi, mau dicek, dihitung apa benar. Di alam memang seperti itu. Ini kan pendapatnya Pak Mendel setelah melakukan percobaan. Ini harus dicek, harus dites, diuji. Nah, ujinya pakai matematika. Pakai rumus ini. Pakai rumus A plus B kuadrat. Apa maksudnya pakai matematika? Nanti ini kita hitung pakai matematika. Dominan, resesif, 2, ini semua diterapkan di matematika. Kebetulan yang pas untuk ini itu pakai rumus A plus B kuadrat. Supaya nggak bingung, matematika itu kan ilmu yang menggunakan lambang. Coba saya cek. Saya cek. Nah, ini ya. Bisa dibaca ini ya. Bisa dibaca ini? Halo? Bisa. Oke, kalau bisa, saya tanya. Yang atas ini jumlahnya berapa? 5, Pak. 5. Yang bawah jumlahnya berapa? 1. Saya ulang. Yang atas jumlahnya berapa? 1. 1 ya. Yang bawah jumlahnya berapa? Ya, Pak. Yang bawah 4. Kan gitu. Jadi itu ya. Sebentar, ada yang masuk ini tadi. Kasihan. Siapa ini? Abdullah. Masih tetap layarnya ini? Halo? Oke. Jadi begini ya, yang benar. Aduh, mohon maaf. Yang benar ini nanti. Jadi ini angka 5. Bukan jumlahnya 5. Apa? Angka 5 ini melambangkan sesuatu yang jumlahnya 5. Ini angka 4 yang nanti di sini kebetulan jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi itulah lambang. Jadi 5 ini nggak berarti kalau nggak ada benda yang dilambangkan. Maka harus ada benda yang dilambangkan. Misalnya saya tulis di sini begini. 5 pacar. Nah, begini ya. Maka angka 5 itu akan bisa dijawab. Yang jumlahnya 5 apa? Di sini dalam kasus contoh ini. Pacarnya. Coba pacar ini saya hapus. 5 apa kan begitu. Nah, jadi 5 mobil, 5 apa kan gitu ya. Itu namanya matematika itu bekerja dengan lambang. Lambang ini boleh apa saja. Boleh apa saja lambangnya. Huruf itu lambang, angka itu juga lambang. Oke, kalau sudah mengerti, nah perhatikan. Ini cara ngeceknya. Yang punya ide ini ahli matematika namanya Pak Punet.
Ini semua menerapkan omongannya Pak Mendel. Nah, ini sebenarnya kan matematik ini. Pelan-pelan ya, misalnya ini A, ini B, ini A, ini B, maka A plus B kali A plus B itu kan seperti ini. Kenapa ini demikian? Alasannya apa? Mari kita lihat satu persatu. Bentar, supaya cepat. Oke, ini ya. Nah, ada sifat dominan, ada sifat resesif. Maka supaya nggak salah, Pak Mendel menggunakan huruf besar untuk sifat dominan. Halo, ada apa? Nggak kelihatan, Pak. PowerPoint kelihatan, Pak. Nggak kelihatan PowerPoint-nya? Hilang, Pak. Bentar. Hilang. Kalau PowerPoint-nya hilang, berarti saya harus bentar. Lanjutkan presentasi ini. Saya coba dicek lagi. Tampil apa belum? Halo? Belum. Oke, saya cek. Saya udah, Pak. Oh, kalau ada yang sudah berarti problem bukan di saya ya. Disematkan aja. Nah itu Ya, Pak Sutaman kan ada dua tuh, yang gambar sama yang PowerPoint. Yang PowerPoint disematkan. Coba sekarang. Iya. PowerPoint-nya Udah. tampil apa enggak PowerPoint saya? Ya Pak, tampil Pak. Oke, kalau di saya tampil berarti yang lain nggak tampil itu kan problemnya bukan di saya kan gitu ya? Iya Pak. Ya, kalau ada yang tampil, yang tidak tampil itu jangan saya suruh merubah. Nah, kan berarti problemnya dari kamu kan gitu, yang tidak tampil itu. Oke, sudah bisa dilihat semua ya? Oke, nah ini begini, saya berhenti sebentar. Yang membuat kadang-kadang hilang itu kan saya balik ke sini untuk melayani siswa yang baru masuk kan begitu. Makanya nanti supaya kita harus tertib pertemuan datang itu ketika saya nerangkan sudah nggak boleh ada yang masuk lagi, itu maksudnya. Sepakat gitu ya? Halo? Ya Pak. Oke, gitu. Iya Pak. Oke, cek lagi layarnya masih tetap PPT? Masih. Oke, sekarang perhatikan. Perhatikan. Nah, jadi ini ngikuti hukum Mendel, dipraktekkan, ini segi 4 unit namanya, matematik ini ya, A plus B itu. Perhatikan ini, Pak Mendel bilang, saya mulai nomor 3 sudah. Satu sifat dibawa oleh 2 gen. Berhubung gennya ini nggak kelihatan, maka sebab Pak Punet dilambangkan dengan T. Kenapa kok hurufnya 2? Karena Pak Mendel mengatakan setiap sifat dibawa oleh 2 gen. Jadi kalau misalnya ungu di sini, maka dilambangkan dengan 2 huruf. Putih dengan 2 huruf, begitu. Ini mempraktekkan nomor 3. Kemudian kalau kamu tanya, kenapa ini hurufnya besar, kenapa ini hurufnya kecil? Karena Pak Mendel ngomong ada yang dominan, ada yang resesif, supaya beda. Yang dominan itu pakai huruf besar, yang resesif pakai huruf kecil. Kemudian kalau kamu nanya, ungu pakai huruf T, kenapa putih juga pakai huruf T? Karena sama-sama warnanya bunga, yang diceritakan sama. Jadi bedanya cuma resesif dominan tok gitu. Oke. Berikutnya, kenapa kok dibuat segi 4 begini? Nah, jawabannya karena Pak Mendel mengatakan anaknya dapat setengah. Supaya anak itu dapat setengah, maka dibuatlah oleh Pak Punet itu dengan segi 4 seperti ini. Maksudnya apa? Yang saya tunjuk ini, kelihatan ya? Halo? Oke. Ya, Pak, ya. Yang sedang saya tunjuk ini, yang saya tunjuk ini 4 ini kemungkinan anaknya. Kemudian ini pindahan dari sini. Ini pindahan dari sini sehingga setiap anak dapat separuhnya ini. Misalnya ini 1 saja, yang ini 1 saja kan gitu. Jadi ini dibuat segi 4 ngikuti ini. Jadi semua ini
Dua huruf, huruf besar, huruf kecil, dibuat segi 4, semua coba ngecek ini. Nah, itulah cara menghitung. Nah, sekarang pengertian-pengertian ya, supaya nggak salah nanti. Kalau satu sifat dibawa oleh dua gen, setiap pasangan gen begini namanya alela. Jadi ini alela, ini alela. Kalau ini dipisah, ditaruh di sini, ditaruh di sini, ini dipisah, ditaruh di sini, separuhnya alela itu namanya alel. Alel, nggak pakai A. Atau yang lainnya apa? Gamet. Gitu. Oke, saya beri tanda saja supaya mudah ya. Supaya mudah. Alelnya ini saya warnai. Oke, gametnya saya warnai. Nah, gitu. Ini saya warnai. Supaya mudah diterima nanti. Oke. Oke. Nah ini ya masih ada yang masuk lagi itu. Abdan. Oke. Oke. Cek lagi. Masih tampilan PPT? Halo? Masih, oke. Normal berarti ya. Nggak apa-apa lah, perhatikan. Jadi begini, oke. Jadi ini semua praktek dari hukum Mendel tadi dicek. Jadi kalau T besar alel, alela, T kecil alela, kalau ini dipisah begini, menjadi alel atau gamet. Kemudian ini adalah gen anaknya. Nah, inilah cara menghitung perkawinan menurut hukum Mendel kalau masih taraf belajar. Pakai tabel. Kalau nanti pinter, enggak. Semua siswa saya perkenalannya tok pakai ini, kalau sudah lanjut, sudah hanya dihitung di luar kepala nanti. Enggak pakai kertas bila perlu. Cuma dilihat tok. Itu asal paham gitu. Halo, mengerti? Halo? Alhamdulillah. Oke, sekarang perhatikan. Sebelum betul-betul kita cek, kita jangan lupa ini. Nah, istilah-istilah ini. Saya nggak suka kalau kita sudah maju, kemudian istilahnya nggak paham. P apa, F apa, wah itu nanti ribet. Nah, coba diingat-ingat ini. P itu singkatan parental, artinya induk. Jadi yang pertama kali disilang, dikawinkan. F itu filial, artinya keturunan, anaknya P. Disebut F1. Kalau F1 kawin, punya anak F2. F2 kawin, punya anak F3. Sehingga nanti F2 bin F1. F1 bin P, begitu ya. Fenotip, sifat karakter yang terekspresikan, teramati. Bisa dilihat, bisa ditimbang, bisa disentuh, bisa dicium, bisa dibau, itu namanya fenotip. Genotip, nah, seperangkat gen. Gen apa? Baik dia diekspresikan maupun tidak, itu genotip. Loh kok bisa diekspresikan, bisa tidak? Soalnya nanti ada dominan, ada resesif. Minggu yang lalu sudah main bulat-bulat itu ya. Itu. Jadi kalau gen dominan ketemu gen resesif, yang diekspresikan yang dominan gitu. Gen resesif supaya muncul ya harus ketemu resesif, nggak boleh ketemu dominan. Oke. Berikutnya ada istilah homozigot. Jika alela itu sama, H besar homozigot, H kecil homozigot. Heterozigot, jika alela itu dominan dan resesif. Ini bahasa saya murni, ini tidak murni. Kenapa? Kalau murni dikawinkan dengan murni, anaknya nggak bisa berubah. Murni dikawinkan dengan murni, anaknya nggak bisa berubah. Kemudian ini heterozigot, ini anaknya bisa berubah. Nah ini untuk mengerti alela, alel ini perhatikan, alela pasangan gen. Contoh, A besar, A kecil, B kecil itu genotip. Seluruhnya genotip. Alelanya,
A besar A kecil, B kecil B kecil. Kalau alel, nah separuhnya ini apa? A besar B kecil atau A kecil B kecil separuhnya. Nah itu alel namanya gamet. Nah perhatikan ini gamet itu ya. Genotip A besar A kecil, alela A besar A kecil, alel A besar dan A kecil. Genotip B besar B besar, alela B besar B besar. Nah perhatikan, kalau cuma 2 maka genotip dengan alela sama. Kalau lebih dari 2 seluruhnya disebut genotip, per 2 alela. Nanti separuhnya itu disebut alel. Separuhnya itu berapa? Kalau 2 separuhnya 1, kalau 4 separuhnya 2, kalau 6 separuhnya 3 gitu. Oke, sampai sini siapa yang bertanya? Halo? Bapak tanyain saya Pak, nggak ngerti Pak. Tanyain saya Pak, saya nggak ngerti Pak. Dilihat ini, dipahami. Sebelum bertanya dibaca ini. Kamu zoom di layar kamu dibaca. Halo? Bedanya alel? Iya Pak, bedanya alel sama alela gimana sih Pak? Bedanya alel dengan alela. Oke, sekarang supaya ngerti atau supaya tambah bingung, saya kasih pertanyaan aja yang gampang. Gini, ya. Dah, saya tambahi. Ya, perhatikan. Siapapun boleh menjawab. Yang paling bawah ini bisa dibaca apa enggak? Halo? Saya A besar, B besar, B besar, C kecil, C kecil. Saya tanya, seluruhnya ini, apakah dia disebut genotip, disebut alela, apa disebut alel? Alela Pak, genotip. Yang benar adalah genotip. Jadi A besar, B besar, B besar, C besar, C besar itu adalah genotip. Gitu ya. Oke, sekarang kalau alel, apa alelnya ini? Alelanya. Apa saja alelanya? A besar, B besar, B besar, C kecil, C kecil. Itu namanya alela. Kalau alel, separuhnya ini apa? Alela. A besar, A besar, A besar, B besar, C kecil. Oke, coba dilihat habis ini saya sempurnakan. Nah, kalau masih bingung, ini sama dengan genotip. Ya, genotip. Kemudian AA. Mohon maaf. AA gitu dok, itu adalah alela. Terus nanti sama BB alela. Kemudian CC alela. Berikutnya yang bawah A, B, C. Ini baru namanya alel. Oke, saya perhatikan. Oke. Ini waduh, ini kurang nggak kelihatan, nih, mohon maaf. Harus digeser ya. Bentar. Saya naikkan, kelihatan semua. Oke. Bapak dilihat yang bingung tadi. Nah, jadi seluruhnya ini A besar, B besar, C kecil, genotip. Kalau alel, ambil 2 tok. AA itu alel. Mohon maaf, alela. AA itu alela. BB alela. CC alela. Kalau alel, separuhnya ini, seluruhnya, apa? A besar, mohon maaf ini salah nulisnya ya. B besar, C kecil. Sampai di sini siapa yang nggak paham? Halo? Siapa yang nggak paham? Paham Pak. Saya ulang meskipun demikian, perhatikan ya, perhatikan. Jadi seluruh gen itu genotip, seluruhnya ya, seluruhnya. Kemudian kalau diambil 22 per 22 itu
alela. Separuh dari seluruhnya itu alel. Saya ulang, seluruh gen itu genotip. Setiap genotip itu nanti diambil dua-dua, berpasang-pasangan, namanya alela. Separuh dari seluruhnya, nah ini kan separuhnya ini ya, A-nya 1, B-nya 1, C-nya, itu namanya alel. Paham? Oke, sekarang paham nggak paham? Nanti nggak maju-maju nanti. Nah, perhatikan. Saya mau mempraktekkan perhitungan ngecek buku Mendel itu tidak pakai yang ini, yang ungu putih, tapi pakai yang kuning. Ini diterapkan, tapi diganti peristiwanya pakai ini. Oke, saya tanya. Cepat waktunya supaya cepat ini ya, langsung siapa bisa bicara gitu. Biji kuning silang biji hijau, anaknya kuning semua, apa artinya? Halo? 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 Biji kuning disilang dengan hijau. Biji kuning. Halo Pak. Biji kuning dengan biji hijau, anaknya kuning semua, apa artinya? Biji kuning dominan. Biji kuning dominan, gitu ya. Ini dijumpai oleh Mendel. Kemudian nanti kalau kuning F1 disilang dengan kuning, anaknya kuning, hijau dengan rasio 3:1. Ini kita cek pakai hitungan Pak Punet tadi. Perhatikan hitungannya. Kuning saya lambangkan Y besar. Hijau Y kecil. Ini ditetepi hukumnya Mendel tadi. Kenapa kok 2? Kenapa kok 2? Dia ngomong 2 gen. Kenapa kok dihitung pakai segi 4 begini? Dia ngomong anaknya dapat separuh. Itu kan omongannya. Nah, perhatikan, ini saya pindah ke sini. Ini saya pindah ke sana. Maka anaknya, ini diumpamakan bapak, saya pindah ke sini, mama manusia, ini ibu, saya pindah ke sana. Ini alela bapak, ini alela ibu, ini alel bapak, ini alel ibu. Anaknya dapat dari bapak besar, dari ibu kecil. Kemungkinan lain dapat dari bapak besar, dari ibu kecil. Anak kemungkinan lain dari bapak besar, dari ibu kecil. Anak kemungkinan lain dari ibu kecil, dari bapak besar. Apa? Semua Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. Ini tidak boleh dibaca setengah kuning, setengah hijau. Kenapa? Karena Mendel ngomong menang kalah. Maka ini dibaca kuning. Perhatikan, kuning. Semua kuning ya? Halo? Iya, Pak. Oke, maka ini dicocokkan dengan gambar, kan cocok. Dengan yang di alam. Ini di alam digambarkan sini. Kuning, hijau, kuning semua. Hitungannya cocok, pas. Sekarang dilanjutkan. Jika ini dikawinkan dengan ini, F1 kawin dengan F1, perhatikan ke sini. Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. Saya beri tanda merah ini karena kebetulan sama besar kecil, supaya tahu ini bapak, ini ibu. Saya ulang. Halo, didengar? Kenapa ini saya beri tanda merah? Supaya untuk tanda bahwa ini adalah bapak, ini ibu, mama orang gitu ya. Jadi ini besar kecil, saya pindah ke sini besar kecil. Besar kecil, saya pindah ke sini besar kecil. Maka anaknya F2 ini, cucunya P. Kemungkinan pertama dapat dari bapak besar, dari ibu besar. Itu. Kemungkinan kedua dapat dari ibu besar, dari bapak kecil. Kemungkinan yang ketiga dapat dari ibu kecil, dari bapak besar. Kemungkinan yang keempat dari ibu kecil, dari bapak kecil. Perhatikan, Y besar kuning, Y besar Y kecil tetap kuning, Y besar Y kecil tetap kuning, Y kecil hijau. Berapa kuningnya? Halo? 3, Pak. 3. Berapa hijaunya? 1. Artinya apa? Hitungan ini seperti ini. Kan begitu. Jadi, ketika ini diulang-ulang, ketika dihitung diulang-ulang, hasilnya cocok. Saat itulah pendapatnya Pak Mendel ini dianggap benar.
Mohon maaf, saya ke atas lagi. Ini dianggap benar karena dicek hasil di atas kertas dengan di lapangan persis sama. Jadi inilah diresmikan jadi hukum Mendel. Begitu ya. Oke, paham? Nah, jadi ngitungnya seperti itu. Nah, ngitungnya. Oke, sekarang kalau paham saya tanya. Sabri. Halo, Sabri. Ya, Pak, halo. Oke, Sabri. Ini namanya genotip, Sabri. Ini fenotip. Jadi dia gennya Y besar, tampilannya kuning. Demikian juga seterusnya ini kok. Nanti bacanya begini. Gennya Y besar, Y kecil, tampilannya kuning. Y besar, Y kecil, tampilannya kuning. Y kecil, tampilannya hijau. Sekarang saya tanya Sabri ya. Saya tanya. Oke. Ini tadi gennya apa, Sabri? Kuning, Pak, sama kuning, Pak. Kuning. Ini tampilannya apa? Kuning, Pak. Kuning. Ini gennya apa? Kuning semua, Pak. Jangan dibaca kuning semua. Baca hurufnya ini. Sama Y, Pak. Besar apa kecil dibaca? Y besar sama Y besar, Pak. Y besar sama Y besar ini. Y besar sama Y kecil. Oke, sekarang saya tanya Sabri ya. Ini kan sama-sama kuningnya. Ini kuning, ini kuning, ini kuning. Padahal genotipnya kan tidak sama. Ini genotipnya besar-besar, ini genotipnya besar-kecil, genotipnya besar-kecil. Apa yang bisa kamu simpulkan, Sabri, dari tiga ini? Ntar berarti kalau misalnya yang Y besar itu nikah, berarti dia anaknya asli, Pak. Oke. Nah, oke. Nah, betul jawabannya. Sekarang saya punya pemahaman lain tentang ini. Apa? Jadi makhluk hidup itu luarnya sama, kuning. Dalamnya bagaimana, Sabri? Dalam itu gen. Saya ulang Sabri ya. Luarnya kan sama ini, kuning. Luar itu fenotip. Lohirnya kuning. Batinnya sama enggak ketiganya ini? Halo, Sabri? Beda, Pak. Ada yang beda, ada yang sama ya. Ngerti maksudnya? Contohnya, ini kan sama, Sabri. Ngerti maksudnya? Ini beda gitu. Jadi apa maksudnya? Tampilan itu boleh sama, tapi gen belum tentu sama. Itu kesimpulannya. Oke. Sekarang saya tanya Ambon. Halo, Ambon. Halo, Bakir Muhammadi. Halo, Bakir Muhammadi. Bisa nggak Bakir Muhammadi ini? Halo, Bakir Muhammadi. Hilang sudah. Alwi Husen, Jakarta, ayo. Halo, Alwi. Halo, Pak. Oke, saya tanya Alwi Husen ya. Perhatikan. Ini genotipnya apa? Genotipnya Y besar, Pak. Jangan Y besar toh, ini loh. Oh, Y besar Y kecil. Ini genotipnya apa? Y besar Y kecil. Ini fenotipnya apa? Kuning. Ini fenotipnya apa? Kuning. Nah, sekarang pertanyaan saya ini harus pertanyaan cerdas karena Alwi Husen ikut Olimpiade. Ini besar kecil, ini kuning. Sekarang saya tanya, bedanya ini dengan ini apa? Beda. Ya. Dari induknya, Pak. Induknya, kenapa? Apa ya, Pak? Kenapa? Ayo, sudah mau benar. Itu yang merah itu dari Bapak, Pak. Yang merah dari Bapak. Jadi ini Y besar dari Bapak. Ini Y besar dari mana? Ibunya tuh. Ibunya, begitu. Oke, yang lainnya saya beritahu ya. Jadi ini individu ini sama persis ya. Y besar Y kecil, Y besar Y kecil.
kuning sama persis nih, tapi tetap beda. Kenapa? Ini punya Y besar dari bapak, ini punya Y besar dari ibu. Mungkin kamu akan tanya, sama-sama besarnya kalau asalnya nggak sama beda tak Pak? Sekarang saya tanya ya, saya tanya Lais, halo Lais, saya ambil yang jauh ini, yang rumahnya jauh. Lais, halo, Lais. Halo Pak. Oke, perhatikan, ini tadi sudah diterangkan oleh Alwi, ini punya Y besar, ini punya Y besar, tapi asalnya beda. Ini punya Y besar dari ibu, ini punya Y besar dari bapak. Sekarang saya tanya Lais ya, jika gen yang merah itu gen cacat, saya tanya, anak ini cacat apa tidak, Lais? Bisa cacat, bisa enggak Pak? Loh, kok bisa cacat, bisa enggak? Dari mana? Ini Y besar dominan loh ya, gen cacat, terus ini Y kecil resesif kalah. Anak ini, kalau ini cacat, maka anak ini cacat apa enggak? Oh, cacat Pak. Halo, apa? Cacat Pak. Iya, pasti cacat ya. Sekarang anak ini punya Y besar, Y kecil, dia cacat apa enggak? Enggak Pak. Halo, cacat apa enggak, Lais ini? Halo? Kenapa? Ini, yang sedang saya tunjuk ini Y besar, Y kecil. Kamu jawab tadi ini cacat apa enggak? Halo? Oh, enggak Pak. Enggak. Kenapa? Kok enggak cacat? Wong sama-sama besar kecil. Karena dia memiliki cacat Pak. Yang lain, kenapa? Yang lain sudah saya nggak nunjuk nama, silakan. Kenapa yang sedang saya tunjuk ini nggak cacat? Halo? Karena Y-nya ini asalnya tidak sama, gitu ya. Jadi ini dari ibu, ini dari bapak, sedangkan gen yang cacat dari bapak. Jadi gen itu begitu asal usulnya ya. Oke, sekarang perhatikan. Jadi ini menurut hukum Mendel nanti kuning itu dominan, jumlahnya 3, artinya 75%. Kemudian hijau itu 1 dari 4, artinya 25%. Saya ulang, kuning itu 3 dari 4, berarti 3/4, 75%. Kemudian hijau itu 1 dari 4, 25%. Kemudian perhatikan, ini genotip. Y besar jumlahnya 1. Dari berapa? 4. Berarti ini 25%. Y besar, Y kecil, jumlahnya 2. Dari berapa? Dari 4. Ini dan ini. 2/4, 50%. Y kecil, 1/4. Apa maksudnya? Perhatikan yang bawah. Nah, begini. Ini yang terakhir ini ya. Jadi, perkawinan kalau menurut hukum Mendel, nanti dihafalkan ini nanti supaya nggak ngitung panjang-panjang. Dominan itu pasti nilainya 3. Itu 2, 3. Kuning ini dominan. Terus homozigot besar-besar itu nilainya 1. Contohnya besar-besar 1. Kecil-kecil homozigot juga 1. 1/4, 25%. Kemudian besar kecil heterozigot itu 2. Itu singkatan dari hukum Mendel. Oke, sekarang ke sini. Bisa dibaca ini? Halo? Oke, sekarang saya tanya Zidan. Halo Zidan. Kelamaan. Ja'far Shadiq. Hadir Pak. Oke, Ja'far, perhatikan Ja'far ya. Perhatikan. Kuning dengan hijau, kuning semua. Itu berarti kuning dominan. Oke, Ja'far perhatikan. Kemudian anaknya kuning dengan kuning ini dikawinkan, anaknya kuning hijau. Ini F2. Sekarang kalau F2 ini dikawinkan, maka menghasilkan cucu ini. Saya tanya Ja'far. Halo Ja'far? Halo Ja'far? Halo Ja'far? Halo?
Hah? Hah? Oke, kendala teknis saya ganti. Saya ganti. Ramzi Ali. Halo Ramzi. Halo Ramzi. Ya Pak, halo Pak. Oke, perhatikan tabel ini. Jadi kuning dengan hijau kuning semua karena kuning dominan. Nanti kuning dengan kuning dikawinkan anaknya kuning hijau karena di sini ada sifat hijau. Sekarang cucunya yang di sini yang ketiga. Perhatikan ini. Kuning anaknya kuning semua. Apa kesimpulannya Ramzi? Dominan Pak, kuning Pak. Dominan, selain dominan. Perhatikan ini, kuning semua anaknya. Sementara yang di sini anaknya kuning hijau. Kalau ini anaknya kok kuning semua, apa artinya? Sudah, siapa yang bisa? Ayo. Alela Pak. Hah? Alela Pak. Alela. Ini kuning. Murni Pak, murni. Murni. Jadi ini kalau kuning dikawinkan sesama kuning, anaknya kuning semua, berarti kuningnya ini murni. Kalau ini kuning dikawinkan, nah ini kuning hijau, berarti kuningnya di sini bagaimana? Tidak murni, kan gitu. Terus kuning dikawinkan anaknya kuning hijau, maka di sini heterozigot. Sekarang hijau dikawinkan anaknya hijau semua, berarti di sini apa? Homozigot. Begitu ya. Jadi ini pasti hurufnya besar kecil, ini hurufnya besar kecil, hurufnya besar kecil. Oh mohon maaf, ini hurufnya besar besar. Ini murni, ini hurufnya besar kecil, buktinya ada yang hijau. Ini hurufnya besar kecil, buktinya ada yang hijau. Ini hurufnya kecil-kecil, hijau semua. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Paham. Oke, sekarang Pak, saya Pak. Apa? Murni itu tadi gimana Pak? Murni itu tadi hurufnya besar kecil, hurufnya besar besar. Begini, ini pertemuan minggu yang lalu. Begini dilihat. Nah, ini murni, ini tidak murni. Kelihatan nggak? Halo. Jadi kalau H besar ulang Pak. Diulang. H besar itu murni. H kecil murni. H besar kecil tidak murni. Bahasa lain, H besar homozigot. Oke, Pak. Nah, sekarang begini, jika H besar dikawinkan sesamanya, kan anaknya nggak bisa lain. Jika H kecil dikawinkan dengan H kecil, kan anaknya kan nggak bisa lain. Nah, jika H besar H kecil dikawinkan dengan H besar H kecil, kan anaknya bisa besar-besar, bisa besar kecil, bisa kecil-kecil, kan begitu. Paham ini ya? Oke? Nah, jadi begini. Nah, ini besar kecil. Mohon maaf, besar-besar. Kalau ini dikawinkan sesamanya tetap begini anaknya. Ini dikawinkan sesamanya tetap begini. Kalau ini dikawinkan dengan ini anaknya ya 100% besar kecil. 100%. Tapi kalau ini dikawinkan dengan ini, nah kan ini tidak murni. Maka anaknya kawinnya kan seperti ini. Menghasilkan besar-besar, menghasilkan besar kecil, menghasilkan besar kecil, menghasilkan kecil-kecil. Jadi ini kuning, anaknya kuning, hijau, kan begitu. Oke? Nah, paham ya ini ya? Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, seperti ini. Kalau pakai lain. Ini homozigot. Dikawinkan, ini heterozigot. Kalau heterozigot ini dikawinkan, saya pindah ke sini. A besar, separuhnya ini. A kecil, separuhnya ini. Berhubung dikawinkan sesamanya, maka ini saya taruh di sini juga. Nah, seperempat A besar, ini dengan ini. Seperempat A besar A kecil, ini dengan ini. Seperempat A besar A kecil, ini dengan ini. Maka ini tambah ini jadi 1, 2/4. Ini
hasil dari ini dengan ini 1/4, maka hasilnya loh A besar 1, A besar A kecil 2, A kecil 1. Ini jadikan satu dominan, dihafalkan cuma itu. 3 dominan, 1 resesif, 1 homozigot dominan, 1 homozigot dominan ya, 2 heterozigot, ini 1 homozigot resesif. Oke. Nah, saya lanjutkan sekarang. Itu tadi hukum Mendel 1. Sekarang perhatikan ini. D besar. Bisa dibaca ini? Halo? Bisa. Oke. Kawin dengan D kecil. Separuhnya ini. Ini ya. Separuhnya ini. Tetap begitu. Anaknya D besar, D kecil. Itu ya. Oke, sekarang. D besar, D kecil. Dikawinkan dengan D besar, D kecil. Separuhnya ini. Besar kecil. Separuhnya ini. Besar kecil. Sekarang saya nggak gunakan kotak, gunakan ini. Nah, kalau ini dikawinkan, maka kemungkinannya seperti ini. Anak pertama dapat besar dan besar. Anak kedua dapat besar dan kecil. Anak ketiga dapat kecil dan besar. Anak keempat dapat kecil dan kecil. Kalau bingung, perhatikan. Ini dibaca bapak, ini dibaca ibu, ini kawin, kan begitu. Anak pertama dari bapak besar, dari ibu besar. Anak kedua dapat dari bapak besar, dari ibu kecil. Kemungkinan anak ketiga dapat dari bapak kecil, dari ibu besar. Kemudian anak terakhir dapat dari bapak kecil, dari ibu kecil. Nah, perhatikan ini. Yang saya omong tadi yang nggak sama tadi ini. Ini kelihatan sama, tapi asalnya nggak sama. D besar, D kecil, D besar, D kecil. Kan sama kelihatannya. Ini D besarnya dari bapak. Yang ini D besarnya dari ibu. Gitu ya. Oke? Nah, sekarang perkawinan ini. Oke. Siapa yang belum saya panggil? Hafid, halo Hafid. Halo Hafid. Oke, ini warna apa Hafid? Warna kuning. Kuning. Ini warna apa? Warna hijau apa ya? Hijau. Terus saya tanya, ini bentuknya dengan ini beda apa sama? Beda, Pak. Beda. Nah, sekarang kita mau membahas perkawinan yang sifatnya dua. Apa? Warnanya dan bentuknya. Saya ulang, sifatnya di sini dua, bukan satu. Warnanya dan bentuknya. Kalau saya ditanya, ini warnanya apa? Kuning. Ini warnanya apa? Hijau. Ini bentuknya apa? Bulat. Ini bentuknya apa? Kisut. Kuning itu yellow. Bulat itu mentek itu ya, round. Nah, terus kuning itu tadi yellow sudah, kemudian ini hijau itu green, kemudian kisut itu wrinkle. Jadi ada dua sifat gitu. Nah, perhatikan hukum Mendel. Satu sifat di bawah 2 gen. Kalau 2 sifat 4 gen. Maka ini gennya. GG WW. GG WW. Kok sama-sama G-nya? Ya. Yang G nerangkan warna. Yang W nerangkan modelnya. Nah, gitu ya. Jadi yang G nerangkan warna, yang W nerangkan model. Lupa, ini kan warnanya kuning, ini kan warnanya hijau, kok pakai huruf G sama? Iya, sama-sama warna. Mendel tadi hanya minta kalau menang hurufnya besar, kalau kalah hurufnya kecil. Nah, ini bulat pakai W, keriput juga pakai W. Jadi ini GGWW ini bukan singkatan. Saya ulang, tapi lambang. Buktinya apa? GG ini itu yellow. Kalau singkatan kan harus YY. WW itu round.
Kalau singkatan kan harus RR kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini sengaja dibolak-balik. Yang ini memang supaya melambangkannya nggak ngawur, itu G itu dari green ini sebenarnya. W dari wrinkle itu sebenarnya. Jadi ikut yang sini. Sebenarnya tapi bukan singkatan. Jadi ini pakai huruf lain boleh ya. Oke, paham sampai di situ? Saya tanya. G. Bapak jadi itu yang GG besar, WW besar sama GG kecil, WW kecil itu apa namanya? Yang induknya gitu kan, Pak? Iya, ini masih induk, belum diterangkan. Saya masih lambang saja. Saya tanya, G tadi lambangnya apa? Warna, Pak. Warna. W tadi lambangnya apa? Bentuk. Oke, perhatikan ya. Perhatikan. Ini kalau bertanya nanti dulu ya. Perhatikan. Ini individu yang kuning bulat disilang dengan hijau keriput. Kebetulan kuning bulat itu dominan, hijau keriput itu resesif, maka pakai huruf besar semua, sini pakai huruf kecil semua. Separuhnya ini apa? GW. Separuhnya ini apa? GW. Saya ulang. Separuhnya ini apa? G besar, W besar. Separuhnya ini G kecil, W kecil. Jadi ini genotip, ini alel, ini alel, ini alela, alela. Itu tadi ya. Yang ketemu di anak itu yang mau ditemukan itu alel, gamet. Nah, ini ketemu dengan ini jadi anak ini. G besar, G kecil, W besar, W kecil. Oke? Sekarang kalau anaknya ini dikawin, ini sama saja ya, jalur dari sini. Sekarang kalau anaknya ini dikawinkan, perhatikan. Nah, ini. Kalau anaknya itu dikawinkan, jadi tadi saya ganti pakai kata-kata ini. RC warna kuning, model bulat disilang dengan RC hijau model kisut. Nah, berikutnya, nah, itu dirubah jadi seperti ini. Kuning bulat, hijau kisut. Anaknya kuning bulat semua, berarti yang kuning menang, yang bulat menang. Karena menang kuningnya huruf besar, bulat menang huruf besar, kisut kalah huruf kecil, hijau kalah huruf kecil, sehingga seperti ini, gitu ya, yang tadi itu. Nah, terus anaknya ini F1 G besar kecil, W besar W kecil disilang saya kasih ke sini. Nah ini besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Disilang, maka cari gametnya ini. Disinilah bunyi hukum Mendel itu yang kedua. Apa? Nah, supaya nggak bingung, pelan-pelan saya lari ke atas. Lari ke atas dulu. Ini begini, perhatikan ya. Katanya Pak Mendel, ini kuning tidak ada sangkut pautnya dengan bulat. Tidak harus kuning pasti bulat. Makanya ini dicoba seperti ini. Ini kuning, ini kisut. Kemudian perhatikan, ini hijau tidak harus berhubungan dengan kisut. Makanya ini dicoba di sini. Ini hijau, ini bulat. Apa artinya? Sifat warna dengan sifat model itu berdiri sendiri, nggak berhubungan. Saya ulang, sifat warna, sifat model berdiri sendiri, nggak berhubungan. Gitu. Sampai di sini, paham apa tidak? Halo? Maksudnya nggak berhubungan gimana, Pak? Maksudnya nggak berhubungan bagaimana? Oke, lupakan ini, saya gunakan contoh. Lupakan ini, saya gunakan contoh. Misalnya, warna kulit manusia. Warna kulit manusia, gitu. Ya, warna kulit manusia tidak berhubungan dengan model mata manusia. Contoh, orang Eropa yang matanya sipit ada apa tidak? Orang Eropa yang kulit putih ada, nah gitu.
Orang Asia yang matanya sipit ada apa tidak? Banyak. Banyak, kan gitu. Sekarang, orang Asia yang matanya lebar ada apa tidak? Halo, saya ulang. Orang Asia yang matanya lebar ada apa enggak? Ada. Itu artinya apa? Itu artinya begini. Warna kulit manusia, oke, saya ulang. Warna kulit manusia tidak berhubungan dengan model matanya. Saya kasih contoh lagi. Tingginya orang tidak harus berhubungan dengan model rambut orang. Saya ulang. Tingginya orang tidak harus berhubungan dengan rambut orang. Contoh, orang pendek rambutnya keriting ada apa enggak? Ada. Orang pendek rambutnya lurus, ada apa tidak? Oke, itulah maksudnya. Jadi katanya Pak Mendel, dua ini kalau saya tampilkan nanti dua sifatnya banyak, itu masing-masing merdeka, nggak dipengaruhi oleh yang lain. Paham ya? Paham? Oke, kalau paham perhatikan. Sekarang kalau paham saya lari ke sini lagi. Nah ini, katanya Pak Mendel, G ini nggak berhubungan dengan W. Karena itulah ketika G ini dipisah dengan G ini, G besar dipisah dengan G kecil untuk diberikan ke anaknya, dia nggak harus berhubungan dengan ini. Tidak harus misalnya G besar itu harus sama dengan W besar, nggak. Terus harus bagaimana? Dihitung semuanya. Misalnya ini cara ngitungnya. G besar dipisah, dia nanti gandeng dengan W besar, boleh. G besar dipisah gandeng dengan W kecil, boleh. G kecil boleh dengan W besar, boleh dengan W kecil, sehingga nanti hasilnya begini. G besar W besar, G besar W kecil, G kecil W besar, G kecil W kecil. Cara memisahnya itu. Paham? Paham? Nah, terus di sini cara misalnya juga seperti itu. G besar W besar, G besar W kecil, G kecil W besar, G kecil W kecil. Ini cara misalnya. Paham apa tidak? Halo? Oke, kalau paham. Oke, kalau paham. Nah, perhatikan kalau paham. Jadi ini namanya gametnya ini gametnya ini. Terus ini anaknya. Oke, yang saya tekankan ya, perhatikan. Separuhnya G besar G kecil, W besar W kecil, janganlah separuhnya ini GG WW, itu salah. Saya ulang pelan-pelan. Separuhnya G besar G kecil dan W besar W kecil, ini ditotal jadi satu. Separuhnya itu jangan ini diparuh begini, GG WW, salah. Separuhnya itu harus G dan W. Ini separuhnya. Nah, kemungkinannya bisa besar-besar, bisa besar-kecil, kecil-besar, kecil-kecil. Oke? Nah, ini anaknya. Karena 4 kali 4, anaknya ada 16 kemungkinan. Kotak nomor 1, kotak nomor 2, sampai kotak nomor 16. Sampai di sini, siapa yang bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada yang bertanya, oke. Saya tanya Saifuddin. Halo Saifuddin? Halo Saifuddin? Ya Pak, halo Pak. Oke, Saifuddin. Ini warna-warnanya kelihatan nggak? Bentar Pak. Oh. Bukan ente kan. Kok jadi bukan sih? Saifuddin. Halo Saifuddin? Halo? Oke, yang lain sudah. Siapa yang siap? Ayo. Siapa yang sudah siap? Yang melihat layar ini. Halo, siapa? Halo? Ya, kelihatan. Ya, siapa? Namamu siapa? Vulkan Pak, Vulkan. Vulkan, oke Vulkan. Kamu pilih kotak nomor berapa Vulkan? Pilih nomor 8 Pak. Nomor 8. Warnanya apa? Saya gambar di situ. Warna coklat Pak. Coklat. Sekarang cari yang sama dengan nomor 8. Kotak nomor berapa? Gak ada Pak. Loh, yang teliti.
Oh ya, 14 Pak, 14 gitu. Coba Vulkan, tetap Vulkan. Kotak nomor 4 sama dengan kotak nomor berapa, Vulkan? Nomor 7 Pak. 7 sama dengan nomor berapa lagi? 10 sama 13. Nah, jadi warna itu sudah saya atur ya. Jadi ini sama begitu. Terus 15 sama dengan 12 gitu. 14 sama dengan 8, 3 sama dengan 9, 2 sama dengan 5. Ya nggak sama, 1, 6, 11, 16. Ini supaya gampang. Nah, ini saya rubah di sini. Nah, apa? Kalau ini kan genotip dok, ini ditampilkan. Apa? Genotipnya ini huruf-huruf, fenotipnya ini. Gitu ya. Coba. Ya Pak. Oke, siapa selain Vulkan? Halo? Selain Vulkan. Siapa yang bisa yang baca ini? Saya tanya. Halo? Selain Vulkan. Halo? Sudah? Saya tanya. Coba dihitung berapa yang kuning tapi kisut di sini. 3. Berapa yang hijau? Yang hijau bulat? 3. Berapa yang hijau kisut? 1. Berapa yang kuning bulat? 9. Tuh 2, 3 gitu ya. Itulah hasil fenotipnya. 9, 3, 1. Genotipnya ini. Supaya nggak bingung, saya buatkan lagi seperti ini. Ini jumlahnya, ini genotipnya, ini fenotipnya. Sehingga kalau baca begini, di kotak nomor 1, genotipnya apa? Besar, 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 besar. Fenotipnya apa? Kuning bulat. Di kotak nomor 2 dan 5, besar, besar, besar kecil, kuning bulat. Nah, begitu. Oke? Sehingga ini yang kuning bulat berapa? 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kuning kisut 3, 1, 2, 3. Yang hijau bulat 3, 1, 2, 3. Yang hijau kisut 1, nomor 16. Oke. Nah, apakah nanti kamu mengerjakan sepanjang ini? Tidak. Nanti kita mengerjakan dengan cara cepat. Apa? Coba lihat yang bawah ini. Terbaca nggak yang bawah ini? Halo? Oke, terbaca. Ini 9. Ya, 9. Baca Pak. Oke, ini 9 ya. 9 ini apa? Dominan, dominan. Ini 3. Dominan, resesif. Ini 3. Resesif, dominan. Tetap mengikuti hukum Mendel 1 tadi. Kalau dominan itu 3, kalau resesif itu 1. Nah, sekarang 9 itu dominan kan 3. Dominan, dominan 3 kali 3, 9. Yang ini dominan, ini resesif. Resesif 1, dominan 3. 3 kali 1, 3. Yang ini G kecil, W besar. Resesif, dominan. Resesif 1, dominan 3, 1 kali 3, 3. Ini resesif, resesif 1 kali 1, 1. Jadi boleh dijojok seperti ini nanti. Oke? Bisa dimengerti? Ini jam berapa? Saya 40 Pak. jam 10? 40. Saya habisnya jam berapa? 10.30. 10.30 sudah lebih ya. Oke, nggak jadi masalah. Jadi saya hentikan sampai di sini. Berarti pertemuan yang datang saya belum bisa ngasih soal. Pertemuan yang datang nanti saya kasih contoh ngerjakan soal. Kemudian kamu saya kasih soal. Tadi belum ada PR. Pertemuan yang datang baru ada PR gitu. Nanti sore ada itu ya. Ada apa jenenge?
PIB, Pak. Ada PIB ya, nanti sore ada PIB ya, oke. Nah, nanti sore ada PIB. Selamat bertemu nanti sore lagi. Ini sudah, mohon maaf, kelewatan 10 menit karena memang agak panjang harus ngitung-ngitung. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.